Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tok tok tok, buka sendiri. Izinkan abang menyapa. Selamat datang di podcast Snepa. Ya, bertemu lagi dengan kami di podcast Snepa, salah satu program dari Snepa TV, yaitu di channel YouTube kami Snepa TV. Silahkan kunjungi dan jangan lupa di like setiap videonya dan juga subscribe Snepa TV-nya. Kami tunggu ya. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang SPMB, dan perbincangan ini membutuhkan tokoh yang ada dalam pakarnya, terutama di sekolah SLB Negeri Pahlawan ini, yang tidak lain kami mendatangkan dua bintang tamu kami yang akan memperkenalkan dirinya sebelum kita membahas apa itu SPMB. Silakan untuk yang pertama dari bintang tamu kita, Ibu Kepala Sekolah, memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Pak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya selaku Kepala SLB Negeri Pahlawan di podcast Snepa ini, dan kali ini kita akan membahas tentang SPMB bersama dengan Ketua SPMB-nya Bapak Ecep Sofian. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Pak Cepnya silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Perkenalkan diri, nama saya Ecep Sofian. Saya sebagai Ketua SPMB 2005 SLB Negeri Pahlawan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Setelah berkenalan, kita enak bisa berbincang dengan lebih santai dan lebih intens lagi tentang SPMB. Mungkin kita tidak sabar untuk membahas SPMB. Sebelum itu, sebelum ke isinya, kita tahu dulu SPMB itu apa sih ya? Nah, kita tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. SPMB itu apa sih Bu sebenarnya Bu? SPMB itu singkatan ya Pak ya. Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru. Iya. Kalau tahun lalu istilahnya kan bukan SPMB, tapi dengan singkatan PPDB. PPDB. Penerimaan Peserta Didik Baru. Iya. Gitu. Untuk sekarang SPMB. SPMB karena kita mengikuti dari pusat, ya kita juga menggunakan istilah yang sama dengan yang pusat, SPMB. Iya, siap. SPMB dari sebelumnya PPDB dan sekarang berubah menjadi SPMB ya Bu ya. Oke. Mungkin dari Ketua Panitia, sebenarnya kalau SPMB itu yang sebelumnya adalah PPDB, tujuannya apa sih sebenarnya diadakan program SPMB itu? Iya. Jadi pada tahun ini pemerintah dengan sistem penerimaan murid barunya itu ya, tujuannya itu yang paling utama itu memastikan setiap murid, berarti kan setiap murid atau setiap siswa gitu ya, mendapatkan kesempatan yang adil gitu kan, yang merata gitu kan, yang adil dan merata dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Sistem ini kan seperti hal tadi yang diucapkan oleh Ibu Kepala, bahwasanya adalah mengganti sistem PPDB tahun kemarin, itu kemarin ya, sekarang yang lebih ditingkatkan lagi. Bukan berarti dalam artian PPDB itu jelek, bukan, tapi ada evaluasi ya, meningkatkan supaya kualitasnya gitu kan lebih lagi gitu kan, transparansinya lebih bagus lagi, keadilannya dari situ yang gitu dalam penerimaan peserta didik baru gitu kan di semua jenjang seperti itu. Kalau dari Ibu, SPMB tersebut dari yang sebelumnya PPDB ke SPMB, apa ada tujuan perubahan atau tujuannya tetap sama seperti apa Bu? Ya sebetulnya sama ya, tujuan dari PPDB atau penerimaan murid baru ataupun sistem penerimaan murid baru itu kan memberikan layanan akses pendidikan. Jadi memberikan kesempatan baik anak yang usia sekolah maupun lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan sistem yang baru ini nanti mungkin menjadi lebih transparan lagi, lebih mudah diakses oleh para orang tua, sehingga kan sekarang ada sistem yang online
ya. Lebih banyak online, terutama yang di SMA SMK. Nah, kalau kita di SLB kita tetap menggunakan 2 pola ya. Polanya bisa online, bisa juga datang langsung ke sekolah gitu. Offline ya. Iya. Jadi kalau seumpamanya online dan offline ada alurnya nggak Bu, seperti apa? Ya, iya. Ada alur yang kita lewati memang gitu ya. Kalau di sistem kita, alur yang kita lewati dari, terutama di sekolah, kita kan sudah membuat perencanaan. Kita itu nanti akan menggunakan pola yang seperti apa. Kita juga membuat panitia gitu. Jadi dari perencanaan itu ada panitia, pola yang kita gunakan seperti apa, nanti skemanya seperti apa gitu. Pas di perencanaan itu harus sudah matang. Nanti pas pelaksanaan juga kita harus benar-benar sudah siap apa yang harus disiapkan oleh para panitia itu. Kemudian setelah kegiatan itu PPDB berjalan, nanti juga ada kegiatan evaluasi apa sih yang kekurangannya gitu. Jadi namanya sistem itu kan satu kesatuan gitu. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu apakah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Gitu. Jadi untuk tahun ini perencanaannya juga kita harus matang gitu ya, pelaksanaannya juga sama, dan evaluasi untuk perbaikan ke depannya juga harus kita terus upayakan. Jadi tiap tahun ada perbaikan dan semakin baik gitu. Kalau menurut Bapak Ketua SPMB kan sistem penerimaan murid baru ya, pakainya murid ya. Kalau yang dulu kan PPDB peserta didik. Itu ada perbedaan makna tidak sih sebenarnya peserta didik dengan murid tersebut? Berarti sebelum ke situ dulu ya, saya mau menambahkan dari sistem bagaimana tahapnya, alurnya gitu kan sama. Jadi kan kalau sistem penerimaan murid baru itu kan yang sekarang gitu kan kita gunakan gitu, berarti kan ada beberapa tahap gitu kan, dari mulai perencanaan gitu kan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan. Berarti kan kalau misalnya kita melihat tahap perencanaan itu dari bulan Maret sama April itu tahap perencanaannya. Nah, di situ berarti kan penetapan wilayahnya, gitu kan, kuotanya, petunjuk teknisnya, kemudian aplikasi yang mendukungnya itu, gitu kan, secara online kan sistemnya harus online juga kan. Kemudian setelah itu jalurnya itu kan, jalur sekarang itu ada sistemnya itu jalur afirmasi. Domisili, sama prestasi, jalur itu tuh. Dan sama ya. Tahun kemarin juga sama ya, seperti itu. Iya, cuma bedanya itu donasi diganti domisili. Itu membedakan. Yang sebelumnya zonasi, sekarangnya domisili. Kalau zonasi kan ada peta per wilayahnya. Kalau domisili kan sesuai KKKTP ya? Iya, kalau per domisili itu per wilayah justru Pak. Nah, yang zonasi itu per jarak. Nah, gitu. Ini kan kalau zonasi itu per jarak. Nah, kalau seandainya wilayah itu per domisili. Domisili, iya. Iya, siap. Kalau tahun ini mungkin beberapa kota untuk penerimaan peserta didik barunya, Bu? Murid baru? Dari perhitungan dan analisis kita melihat juga kekuatan guru ya, juga ruang kelas. Untuk tahun ini kita rencanakan menerima 12 rombel. 12 rombel. Ya. Satu rombel itu untuk TKLB, jumlahnya 5 siswa. Kemudian 4 rombelnya itu untuk SDLB, SMP LB-nya juga 4 rombel, dan untuk SMA-nya 3 rombel. Jadi kalau dihitung jumlah siswanya, total 12 rombel itu diperkirakan 54 siswa. 54 siswa. Iya, seperti itu. Karena kita punya 4 titik ya, tempat kegiatan belajar di Induk dan juga TKB kelas jauh itu. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai gitu. 54 siswa. Kota ya Bu? Kota. Murid baru kota. Oh iya, siap.
Jadi dari 54 sudah dipetakan oleh Pak Ketua untuk Jadi begini, ambilnya dari mana saja. Untuk sekarang ya. Ya. Untuk sekarang kan ada sistemnya itu kan per jalur-jalur itu ya. Oh iya. Iya. Mulai jalurnya domisili, gitu kan, konfirmasi, mutasi sama prestasi kan Prestasi. sudah ada. Kita kan melihat dari pusat dulu ya. Iya, Gimana. Kalau aturan sekarang sama dulu itu berbeda gitu kan. Kalau sekarang lebih tambah lagi kuotanya itu apa dari mulai SD kan, dari mulai jalur domisili itu minimal itu kan 70%. 70%. SD gitu kan. Untuk konfirmasinya itu 15%. Dan untuk mutasinya itu untuk guru-guru itu sekitar 5% dan untuk jalur prestasi itu sebagai sisanya itu tuh. Sisanya Sisa ya. dari Iya, kemudian untuk SMP dan SMA atau SMK itu minimalnya itu 50 berarti 35 ya sekitar 30% minimal kan bisa lebih. Untuk afirmasinya berarti 15%, untuk mutasinya itu 5%, dan untuk prestasinya itu sisanya lagi dari sekiannya gitu Pak. Dari sekian ya. Nah, jadi mungkin kita menyesuaikan dengan itu, mudah-mudahan yang Iya. kuota harapan gitu kan Harapan lebih kita. gitu kan. Disesuaikan. Disesuaikan aja. Tadi sudah ada tolak ukur berapa persennya dari setiap jalur yang ada ya. Mantep lah Ketua kita Yang ini. pasti mah Pak, jadi untuk SLP itu kan tidak, kalau ada yang ingin mendaftar kita selalu menerima. Iya, sebetulnya sepanjang tahun kita itu bisa menerima Pak. Ada kebebasan, ada otonomi khusus SLB, kita boleh menerima siswa itu kapan saja atau menerima pindahan kapan saja. Tapi karena kita ini sistemnya mengikuti umum, maka kita juga mengikuti jalur yang sama, Ya, yang sama. mengikuti dengan polayan umum. Iya. Dan akan dibuka mulai Mei sampai Juni ya. Secara umumnya mengikuti umum. Pelaksanaannya Secara- berarti pelaksanaan itu Mei, Juni, Juli. Iya, Kan? 3 ya, Kalau 3 secara bulan. itu Mei, berarti kalau Juni, Juli. pasca itunya pelaksananya itu Agustus, berarti kan itu integrasinya. Berarti kalau Mei, Juni, Juli itu kan Iya. pertama pengumuman penerimaan pendaftarannya, kedua proses pendaftarannya, Pendaftaran. dan ketiga pendirian muridnya. Iya. Dan yang Agustusnya itu sebagai integrasinya gitu, masukkan data. Sudah masuk. Pasca Sudah fix Iya, ya. fixnya. Sudah fix mahasiswa itu sudah terdaftar di sekolah. Iya, iya. Nah, kita sudah berbicara tentang jalur dan juga alur pendaftarannya ya Pak ya. Nanti kalau seumpamanya nanti ada yang daftar kan butuh syarat dan dokumen yang harus dipenuhi yang dibawakan, baik itu secara online harus dilampirkan ataupun secara offline harus dibawa ke sekolah. Apa saja sebenarnya yang harus disiapkan oleh calon peserta didik? Peserta didik atau murid saya sebutnya nih? Murid aja. Ya. Iya sesuai SPMB-nya. Calon murid barunya seperti apa? Apa saja dokumen yang dibawa? Oke, mungkin Beji. Dari Ibu dulu. silakan. Oh, persyaratan yang wajib ini Iya. harus ada, diantaranya adalah akte. Ya, Akte. akte bahwa dia itu lahir tanggal berapa, itu bukti Iya. kependudukan yang paling otentik gitu ya. Mhm. Akte, kemudian juga memiliki kartu keluarga, Kartu keluarga. ya. Ada juga KTP orang tuanya, ya, KTP ibu orang dan tua. ayah. Kemudian ada surat keterangan yang menyatakan bahwa dia itu berkebutuhan khusus kalau ada gitu Yeah. ya. Atau jika pindahan dia membawa rapot atau ijazah gitu. Itu yang wajibnya seperti itu. Ya Yeah. mungkin ada tambahan lain mungkin dari Tambahan. panitia nih. Oke. Tambahannya itu dari usia, Pak. Oh, iya. Tambahannya. Jadi Dari umurnya. usia udah lebih dari 21 tahun, terutama untuk SMA itu pengen masuk ya bisa lah. Jadi minimal usia berapa bisa masuk ke Jadi sekolah untuk kita? SD gitu kan, untuk TK dulu, TK enggak? TK. Oh, Dari TK TK. itu berarti kan berarti kalau SD itu minimal 7 tahun, berarti 4 atau 5 tahun udah mulai TK itu. 4 atau 5 tahun sudah bisa diterima ya? Nah, Untuk untuk masuk minimal ke kita 5-6 lah ya untuk itu. Nah, untuk itu untuk
jenjang SD, SD. berarti kan minimal itu 7 tahun. 7 tahun. Usia 7 tahun. 7 tahun, kalau maksimalnya itu bisa sampai 12 tahun maksimal. SD itu ya. Maksimalnya itu. Sementara untuk SD itu kan SMP ya. Ya, SMP. 12 tahun. Maksimalnya itu kan 15 tahun. 15 tahun. Untuk pendaftaran pertama. Dan untuk yang SMA itu maksimalnya itu 21 tahun. 21 tahun. Terkait itu yang terkait tadi untuk persyaratan itu yang pertama itu afirmasi, mungkin ya Bu Haji ya. Afirmasi yang tadi surat keterangan itu. Afirmasi itu kan disabilitas gitu kan. Yang Kalau dari umum kan sistemnya seperti itu, disabilitas dan keterangan tidak mampu gitu Bu. Ya afirmasi itu yang 15% itu kita dapat mudahnya itu. Itu mintanya dari mana kalau surat seperti itu? Itu kan sesuai dengan kewenangannya itu dari desa. Kalau surat keterangan tidak mampunya ya. Ada juga kan sekarang ada yang sistemnya itu per kartu tuh Pak, yang punya kartu KIP. Oh iya. Pasti menyesuaikan. Gitu. Sudah Jadi pasti. syaratnya itu tambahan tadi usia sama kartu disabilitas kalau ada, itu bisa dari dinsos, bisa dari dokter yang menerangkan bahwa calon peserta didik ini, calon murid ini adalah disabilitas ya. Berarti bisa dari mana saja, dinsos, dari dokter atau puskesmas ya. Bisa, yang penting ada pernyataan bahwasanya anak ini disabilitas. Tapi ini tidak harus ya, kalau ada ya Bu ya. Ya, kalau ada. Siap. Nah, kalau untuk Ibu Kepala sendiri, mungkin sekarang ini kan sedang banyak juga yang membicarakan tentang inklusif ya Bu ya. Inklusif ini sudah mulai digaungkan kembali, malahan sekolah umum juga kan sudah mulai membuka inklusifnya melalui jalur afirmasi ini. Nah, dari ini apakah ada kebijakan dari sekolah untuk menjamin untuk inklusivitas ini dan pemerataan akses pendidikan bagi yang anak berkebutuhan khusus ini, Bu? Iya, sudah pasti ya, namanya SLB itu inklusivitas itu memang sudah dari dulu gitu. Kita menerima anak-anak dari berbagai hambatan kan, dari beragam gitu. Jadi kita terbuka, siapapun yang masuk ke SLB kita terima dengan berbagai jenis hambatannya. Gitu ya. Jadi apalagi di SLB kita nggak boleh menolak. Iya, tidak boleh menolak ini dari kalangan orang nggak mampu misalnya, ini disabilitasnya terlalu berat nih gitu, terus kita tolak, nggak boleh gitu. Di umum pun sama kan, sekarang harus menerima dari semua, dari berbagai kalangan gitu, tidak ada boleh penolakan. Dan kita pastikan bahwa semua anak yang masuk di SLB akan kita berikan pelayanan sesuai dengan masing-masing kebutuhan, masing-masing potensinya, kita kembangkan sesuai yang bisa kita kembangkan di sekolah. Oke. Kalau menurut Bapak Ketua SPMB, kedisabilitasan murid ini kayaknya yang banyak kemungkinan setiap tahunnya itu yang daftar apa gitu? Kemungkinan yang daftar kita yang kita sering menerima kemungkinan penyakit yang C. Hambatan intelektual. Hambatan intelektualnya. Termasuk ada lagi yang tunaganda, gitu kan. Ada B juga, ada C. Tunarungu plus. Hambatan rungu. Paling yang A itu sebagian lah gitu ya. Jarang-jarang. Iya, sedikit. Jarang-jarang. Hambatan penglihatan B ya. juga jarang. Gitu. Apalagi autis jarang-jarang juga. Paling banyak sering kita ada yang daftar itu di sekolah kami itu ya yang C, ringan, bahkan tunaganda sedang gitu kan. Kalau berat nggak bisa mungkin ya. Kalau berat paling kita menyesuaikan data sih data. Kita polanya guru kunjung. Pola sistem pembelajarannya ya. Oh ya. Kalau sementara ini kan SPMB ini kan peraturannya awalnya dari pusat ya, dari kementerian, terus dari provinsi juga ada kebijakan tersendiri. Dan yang dirasakan oleh sekolah tentang SPMB ini, ada tidak kebijakan dukungan dari dinas pendidikan terhadap kegiatan SPMB ini, Bu?
Ya, sebetulnya semua kebijakan itu kan meniru dari pusat. Dari pusat Kementerian turun ke Dinas Pendidikan kan. Dari Dinas Pendidikan turun ke sekolah gitu. Jadi kita menggunakan mekanisme yang sama. Sudah ada yang Ya. sama ya. Dan dukungan yang sudah ada di Dinas Pendidikan itu sudah berjalan mungkin beberapa tahun ini kita sudah punya PPDB online gitu ya. Jadi ada platformnya, ada websitenya khusus PPDB dan itu sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi sekolah tinggal masuk ke situ, termasuk juga bisa promosi gitu ya, promosinya menuliskan kuotanya berapa gitu ya, kriteria yang diterimanya apa gitu. Kita bisa masuk ke platform itu, website PPDB SPMB ya, SPMB yang tahun ini. Iya, jadi semua dukungan itu kan sudah disediakan sebetulnya, dan kita harus mengikutinya juga. Ada juknisnya ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu media yang dipakai oleh sekolah dengan media yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Kita tinggal mengisi saja Bu ya. Iya, untuk betul. Mengikuti. salah satu cara sosialisasi kita Bu ya. Iya. Kalau selain media itu mungkin di sekolah sendiri media apa yang dipakai biasanya untuk mensosialisasikan bahwasanya sekolah kita menerima murid baru seperti apa Bu? Ya. Media sosialisasinya yang selama ini berjalan. Kita kan sudah banyak ini ya media ya yang bisa kita gunakan. Bisa di website kan kita juga promosikan di website itu. Kemudian juga di IG kita bisa pasang poster-poster SPMB nanti. Di TikTok mungkin nanti bisa anak-anak kita buatkan video ya bahwa kita sudah mulai nih membuka SPMB ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, kita gunakan multimedia gitu ya. Dan yang berupa brosur juga sudah kita buat, kemudian banner juga nanti kita pasang gitu ya. Dan sosialisasi juga akan kita laksanakan di bulan Mei. Jadi sosialisasi bahwa kita akan menerima murid baru itu akan kita mulai di bulan Mei dengan mendatangi wilayah yang sudah kita bidik. Wilayah mana saja nih yang di situ banyak disabilitas tapi mereka belum sekolah. Sudah ada target ya Bu? Iya, targetnya. Ya. Harus ada perencanaan target ya. Iya. Kalau tidak ada, silakan. Termasuk ini yang tambahan aja bahkan tadi dari sosial Media sosial. Iya. Mungkin dari langsungnya itu kita bisa memakan ibu Orang tua, Oh, iya. orang tua juga. Komite sekolah. Iya. Terus alumni juga. Iya, banyak ya. Insya Allah bisa. Selain kita sosialisasi secara langsung gitu kan, beda seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya pendaftaran saja yang online dan offline, sosialisasi Ya, juga sosialisasi bisa juga melalui online offline dan offline. ya siap. Dan kalau dari Ketua SPMB, apakah ada target khusus untuk tahun ini untuk pencapaian SPMB-nya? Apa harapannya? Ya. Ada? Ya. Jadi untuk sistem yang sekarang kita laksanakan itu mudah-mudahan kita berharap ya banyak siswa yang mendaftar. Amin. Ya. Terus gurunya juga ditambah juga nanti ya. 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 Iya, siswa banyak, gurunya nggak ada masalah juga. Benar. Mudah-mudahan aja Seimbang ya. dari segi internet kita bisa menyesuaikan aplikasinya juga kan, peralihan aplikasi dari PPDB ke SPMB juga ya, penyesuaian gitu kan. Apalagi kan orang tuanya juga kan nggak banyak yang melek di sini kan, melakukan sistemnya seperti di kota gitu kan, ibarat kata mah. Jadi kita banyak yang belum bisa online gitu. Kan sistemnya untuk mempermudah seperti itu, yang pendaftaran kita terima secara langsung gitu kan, baru kita online kan. Ada yang orang lain yang sistemnya mendaftar lewat pendaftaran online bisa juga. Ya itu memang targetnya itu kuotanya sebanyak-banyaknya. Bisa melebihi dari kota yang tadi sudah targetkan. Kalau menurut Ibu Kepala Sekolah harapannya apa untuk SPMB tahun ini?
harapan terbesar itu kesadaran ya dari para orang tua yang memiliki anak disabilitas itu semakin terbuka gitu. Karena masih banyak sebetulnya di daerah-daerah ya pinggiran gitu, orang tua yang masih merasa malu dan enggan menyekolahkan anaknya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita sosialisasi kesadaran mereka terbentuk sehingga target kita meningkatkan akses layanan pendidikan jadi tercapai gitu. Tidak terbatas dengan jumlah kuota yang sudah kita sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan peningkatan kesadaran para orang tua yang punya disabilitas itu semakin bagus. Jadi kualitas pendidikan di Indramayu khususnya untuk disabilitas menjadi semakin meningkat. Gitu. Dan itu mungkin menjadi tantangan utamanya ketua SPMB nih. Bagaimana caranya orang tua yang punya anak kebutuhan khusus ini sadar bahwasanya anaknya dibutuh sekolah gitu. Jangan hanya diumpetin di rumah. Itu orang mau dulu. Ya benar. Walaupun dari orang tuanya gitu kan. Nanti anaknya kan bisa. Iya, gini ya, kita punya data nih, punya data. Di Balongan, yang ULD Balongan itu kan sebanyak 16 siswa ya yang terdaftar. Tapi yang aktif itu kan baru 9. Nah, itu berarti PR. Kita sudah punya data sebetulnya, orang tua di rumahnya juga udah ada gitu ya. Tapi kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan itu masih belum ada gitu ya. Nah, itu PR untuk kita gimana meningkatkan kesadaran kalau mereka tuh butuh pendidikan gitu. Anak itu bisa dirubah dengan pendidikan. Gitu. Itu PR kita Pak yang belum terpecahkan nih. Apakah dari situ bisa jadi kita akan membuka WLD baru? Serahkan kepada ketua SPM nanti kebijakannya seperti apa? Apakah ada solusi terakhirnya seperti itu nanti? Mungkin ada terbersit untuk ini WLD baru Pak Ketua? Jemput bola lagi. Jemput bolanya. Itu kan ilmunya jemput bola, caranya teknisnya gitu. Ya kalau saya memungkinkan ya perlu penanganan karena sesuatu kendala ekonomi atau karena transportasi atau apapun, insya Allah kita akan menyesuaikan menyesuaikan dengan kondisi bahwasanya kita populasi ya. Ya lumayan, tadi dari 16 yang aktif 9 berarti ada 7 ya. Nah, 7 anak bisa satu kelas. Yang harus didekati. Betul, sebenarnya enggak terlalu ini juga, kesadaran juga itu beberapa poin. Yang lainnya itu karena faktor ekonomi juga. Faktor ekonominya ya. Dari mulai transportasinya, ya, terlalu jauh. Kondisinya harus orang tuanya bekerja, nggak ada yang antar, itu yang faktor yang mempengaruhinya juga. Dengan mungkin dengan WLD di situ bisa mengurangi faktor ekonomi yang ada ya. Semoga saja nanti bisa dipikirkan kembali untuk pengadaan kelas jauh. Iya, kelas jauh di desa yang anaknya tidak ada ya. Tuhan tersebut ya. Kalau di SPMB yang dulu PPDB kan ketika menerima peserta didik atau sekarang murid baru itu kan ada sistem penilaian atau asesmen ya. Asesmen itu kalau di kita di SLB Negeri Pahan itu asesmen awalnya itu seperti apa? Ketika anak daftar langsung asesmen atau ada waktunya atau seperti apa gitu untuk asesmen? Enggak. Siapa aja. Kan awalnya ketika anak gitu ya langsung weekend ke sekolah, kan walaupun dia udah daftar dalam daring, tapi kan namanya SLB itu anak-anak ABK itu kita harus langsung juga ya memantau. Kita pertama identifikasi dulu gitu kan apa kliennya gitu kan. Apalagi kalau ada kartu disabilitas itu udah enak gitu kan. Iya, bisa langsung tahu ya. Kita nggak bisa menentukan ini si anu. Kliennya nggak bisa, itu nggak boleh karena kita bukan ranahnya itu. Tapi kan apalagi sumber daya kita yang terbatas gitu kan. Makanya identifikasi bahwasanya kita mengetahui anak itu apa gitu. Kacamata langsung gitu kan, ciri-cirinya gitu ya. Identifikasi termasuk kategori A, B, C atau D gitu kan atau Q gitu kan semacam. Nah setelah itu sistemnya kita ada namanya assessment gitu kan, assessment
rekomendasi penilaian itu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Nah di situ juga kita mengetahui ada yang non akademik dan akademiknya juga. Oh, dua penilaian. Nanti kita ada tim yang profesional insya Allah ya, yang SDM-nya mumpuni lah gitu kan, untuk mengetes bagaimana kemampuan awal mereka. Iya. Sejauh mana kemampuan awal mereka. Lama enggak sebenarnya penilaiannya itu, Pak? Menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Insya Allah dengan makanya gitu kan, dengan sarana prasarana gitu kan mendukung itu. Iya. Sarana prasarana itu kan dukungannya Siap. gitu kan, terus SDM-nya juga gitu kan. Itu yang Berarti berbagai ragam media yang dipakai buat asesmennya ya. Iya, siap. Nah, jadi kan mereka itu kita ketahui antara abstrak, konkret atau semi abstrak gitu kan. Di situ lah. Iya, siap. Kalau tadi pendaftaran itu kan dua alur yang tadi asesmen kita cukupkan, mungkin nanti bisa di ini lagi ya. Kalau yang tadi kembali ke alur pendaftaran awal, mungkin yang pemirsa sobat Snepa kita ini ada yang melihat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, mungkin bisa langsung terbuka untuk mendaftarkan anaknya kan. Untuk tadi yang online dan offline, mungkin yang online apakah sudah ada linknya gitu yang nanti disiapkan? Alhamdulillah sih, untuk kita kan membuka untuk pendaftarannya, proses pendaftaran pada proses PKP itu 2 tahap. Tahap Mei sama dengan berarti Mei Juni itu tahap 1 Mei, dan Juni itu tahap 2. Nah untuk pendaftarannya linknya sudah siap ya, siap. Tinggal di-sharekan saja berarti ya. Oh iya. Nanti kita akan ini kan juga lampirkan juga brosurnya, mungkin nanti akan dilihat oleh pemirsa bagaimana, dan mungkin ada linknya juga di situ akan kita cantumkan, dan juga alamat sekolah kita. Barangkali ada yang belum tahu, nanti barangkali ada yang nanya di komentar, tidak apa-apa. Kalau umpamanya melihat sampai akhir, nanti akan kita cantumkan juga alamat sekolah kita dengan bisa daftar secara offline langsung ke sekolah. Ya. Dan satu hal yang sangat penting nih, SLB itu gratis. Oh iya. Gitu. Yang sering ditanyakan oleh orang yang awam itu, kayaknya SLB itu bayarnya mahal ya. Kita itu gratis gitu. Dari TK sampai SMA itu semuanya gratis. Tidak ada iuran-iuran apapun dan tidak ada uang pendaftaran apapun. Tuh, perlu diingat, sekolah di SLB, terutama di sekolah SLB kita, SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu, itu gratis ya. Kalau perlu dipertegas lagi, GRATIS. Nah, jadi tidak dipungut biaya apapun, silakan tinggal datang. Yang mau manual ataupun offline, yang mau online silahkan nanti mengklik link yang kami sediakan gitu ya. Mungkin yang terakhir untuk panitia ini, Bu, mungkin kan tidak mungkin yang namanya pendaftaran itu berjalan dengan mulus. Pasti ada kendala-kendalanya ataupun terjadi kendala teknis yang tidak diharapkan. Walaupun ini cuma ini aja ya, apa namanya, tidak kita harapkan, tapi mungkin terjadi. Nanti bagaimana cara menanganinya dari Bapak Ketua SPM jika hal ini terjadi? Sebenarnya ada faktor-faktor ya, ada internalnya gitu kan. Yang pertama itu tantangan yang kita hadapi itu yaitu tentang sistem itu ya. Karena saya tadi kemukakan bahwasanya sistem itu kan perubahan. Bukan berarti kan ganti menteri, ganti sistem, tapi pemerintahan, kepemimpinan ganti sistem, kan seperti itu ya. Tetapi dari sinilah kita harus banyak penyesuaian dirinya. Itu yang dimana yaitu langkah-langkah yang harus kita antisipasi, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, yang pertama itu, dan yang kedua paling banyak itu ketika ada anak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya itu, dia itu kakaknya itu nggak ada. Kakaknya iya. Ada. Sementara kan itu membutuhkan kakak. Butuh secara syarat administratifnya ya. Langkah yang kita sarankan yaitu melalui pihak desa tertentu yang membutuhkan surat keterangan domisili. Ikut memfasilitasi, ikut menjembatani ya. Ya. Karena kan ada hal-hal yang tidak kita tahukan ya, karena yaitu bencana-bencana sekarang, yang bencana sosial, bencana alam, non-alam itu yang kita nggak bisa prediksi karena sesuatu hal orang tuanya nggak ada, kan dia bersama siapa, gitu kan, hal yang seperti itu lah, makanya ataupun kelengkapan administrasinya hilang, terbakar, banjir kan, itu bisa terjadi gitu kan, seperti hal-hal yang tadi.
siap. Terus kalau di SPMB SLB tuh ada nggak sih kayak yang titipan tuh, Pak? Ya, Mungkin Ibu bisa jawab. ada ya kalau yang mau nitip nih anak saya pejabat nitipin anak SLB. Mungkin Nggak ada kayak di umum, ya. mungkin dititipkan, ini anak saya titip. Kalau di SLB kayaknya nggak ada ya. Makanya Ada titip menitip, apalagi main apa namanya gratifikasi wah jauh itu dari SLB nggak ada. Udah gratis, sebenarnya udah lebih sangat mudah ya. Gratis. Tidak ada yang dipersulit. Iya. Ya, jadi di sinilah letak ketransparansian kita dan juga akuntabel kita dalam menangani pendaftaran para murid baru. Maka sekali lagi yang mempunyai anak disabilitas, baik itu hambatan penglihatan, hambatan bicara, rungu ataupun intelektual dan yang lainnya yang masih mengalami hambatan, maka dan belum bersekolah, kita terima dengan terbuka di sekolah kami, yaitu di SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Nanti akan kami lampirkan brosurnya, link pendaftarannya nanti tinggal kalian cek saja di video akhir kami. Oke. Iya. Mungkin tidak banyak Bu, itu saja yang bisa kita bincangkan. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, untuk membangkitkan ya. Jadi untuk para orang tua murid yang calon orang tua murid yang memiliki anak disabilitas itu harus punya persepsi yang sama ya. Di setiap orang tua itu harus tertanam dalam pikirannya bahwa disabilitas itu bisa. Bisa apa? Bisa berkarya, bisa bekerja, bisa berprestasi, bisa mandiri. Itu yang harus ditanamkan. Yeah. Ya. Bisanya dengan cara bagaimana? Ya dengan pendidikan seperti itu. Nah dengan kesadaran seperti itu, gitu ya. Jadi orang tua yang sudah punya kesadaran seperti itu, mereka tuh kan mengejar malah, mencari gitu. Di mana sih SLB itu, di mana sih anak saya yang cocok untuk disekolahkan gitu. Nah itu yang mungkin harus kita bangkitkan kepada orang tua bahwa pola pikirnya yang harus dirubah. Gitu. Ya, benar. Itu diulangi ya, disabilitas bisa. Gitu. Bisa berkarya, bisa mandiri, bisa berprestasi, bisa jadi orang kaya, bisa jadi apapun gitu dengan semangatnya. Sekali lagi, disabilitas bisa. Oke. Mungkin dari Ketua SPM. Oke, ya, intinya begini. Jadi setiap murid yang mempunyai hak untuk berpendidikan, untuk disekolahkan, apalagi disekolahkan di sekolah yang berkualitas. Iya. Di mana mereka itu ya jangan sampai di rumah didiamkan saja. Padahal kan mereka punya haknya. Iya. Nah, situ kan sesuai dengan amanat Pak Abdul Muti ya, yang sekolah yang berkualitas itu bukan hanya dari, jadi kita bisa melihat dari sarana prasarana gitu ya. Yang pertama itu yang dukungan dari sarana prasarana. Insya Allah SLB Pahlawan itu menyesuaikan lah, insya Allah Ibu ya. Ketika ngomong prasarana, lihatnya ke Ibu ya. Insya Allah sudah lengkap lah, sudah dipenuhi, tapi masih berproses Masih nanti. berproses. Terus kita tingkatkan. Betul itu insya Allah guru-guru di SLB itu berprofesional. Iya, betul, berpengalaman dan profesional. Dan pendidikannya itu ya sesuai dengan pendidikan anak, praktek dahulunya. Kemudian selanjutnya itu yang penting itu lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar itu harus bisa menyesuaikan dengan apa, dengan lingkungan yang anak yang adil, yang ramah gitu ya, yang inklusif itu seperti itu ya. Tidak ada pembulian, tidak ada anak sama anak, tidak ada anak sama guru, sebetulnya tidak ada. Nah selanjutnya itu dari pemanfaatan digital gitu kan. Insya Allah kita sebagai pahlawan, kepada Ibu dan Bapak yang ingin menyekolahkan, insya Allah di sini pemanfaatan digital kami siap ya, menyesuaikan dengan harapan-harapan gitu kan. Ada lab komputernya, ada semuanya saran-saran gitu. Nah selain itu, nah harapan dari kami kan dari teknologi itu menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan yang namanya suasana proses pembelajaran itu ya, suasana atau proses pembelajaran itu harus dengan
kata Bapak Bukti mah mindful, Meaningful, joyful. Semuanya full. Iya, pokoknya mah full yang disesuaikan. Apalagi kan tahun 2025-2026 itu udah tahun ajaran baru, pasti menggunakan sistem itu yang berkesadaran, gitu kan, yang bermakna, itu yang menggunakan ya melalui sistem apa? Nah, olah pikir, gitu kan, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah, kan intelektualnya, etikanya, karakternya, terus estetikanya, seninya itu kan, sama kinestetiknya itu olahraganya. Oke. Dan yang tidak jadi tidak anak itu tidak hanya dengan pengalaman yang dia itu tuh yang dia rasakan itu tidak hanya pengalaman mengetahuinya saja, memahami saja, tidak hanya mengaplikasikannya saja, gitu kan, tetapi merefleksikan, dia tahu memahami. Kalau dalam artian pemahaman ada yang faktual, konseptual, prosedural, metahukum, gitu ya. Jadi anak itu udah benar-benar gitu kan, udah benar-benar memahami yang refleksinya itu. Wah, kalau kita udah baik berarti tinggal dikembangkan, memahami. Kalau anak itu sadar sendiri bahwasannya dia kurang memahami, wah dia harus memperbaikinya dulu. Nah, insyaallah di sini ya. Dan yang paling utama lagi yang satu hal yaitu dengan dimensi profil lusanya itu. Ya, kami bertekad dalam di SMP Pahlawan itu yang pertama itu yang disesuaikan dengan waktu dulu itu kan namanya kurikulum merdeka ya, maksudnya 6 dimensi, tapi sekarang kan menyesuaikan menjadi 8 dimensi. 8 dimensi. Ya, dengan tambahan kesehatan dan komunikasi. Itu yang pertama itu keimanan, kenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, anak itu benar-benar kritis, kreatifnya juga. Ya, insya Allah di sini banyak-banyak guru orang yang profesional ya. Nah, selain itu mandirinya juga, kolaborasinya juga. Nah, itu yang itu yang komunikasi sama itu ya. Itu mudah-mudahan kesehatan. Iya, kesehatan. Kesehatan. Itu mudah-mudahan Misalnya bila orang tua jangan khawatir lah menyekolah anak di SMP. Di SMP Negeri Pahlawan. Insyaallah terupdate lah kurikulumnya. Siap. Silakan bagi yang penasaran, silakan di media sosial kita semuanya di Snepa Indramayu, baik itu Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, semuanya di situ, dan hanya di YouTube yang Snepa TV. Silakan dibuka kegiatan kami, program-program kami semua ada di situ. Mungkin itu saja ya. Tidak terasa kita sudah melalui beberapa menit, saking enjoynya mengobrol, dan mungkin kami juga tidak salah mengundang, memang pakarnya di sini, tidak salah mengundang ibu kepala sekolah, memang yang menaungi yang menaungi sekolah ini, yang punya kebijakannya, dan juga ketua SPMB yang menaungi program SPMB-nya. Kita tunggu untuk harapannya bisa terwujud semua. Amin. Untuk akhir kata, seperti biasa kami ucapkan sebelumnya tok tok tok, tutup kembali. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.